Oke, balik lagi bersama Mijon, mimin anti jenis yang lebih suka nemenin kalian bacain komik daripada ngejar calon gebetan. Pada kesempatan kali ini Mimin akan kembali membahas kelanjutan dari manhwa yang berjudul Return to Beginning of the Apocalypse. Yang nanyain apa sih judulnya nih, Mimin cantumin. Pada video sebelumnya kita telah melihat pertemuan Yang Fan dengan dua orang wanita yang kini menjadi temannya. Selain itu mereka juga terpaksa harus berhadapan dengan bunga mutasi yang mengendalikan para zombie ketika Yang Fan tengah menjemput adiknya. Lantas bagaimana dengan nasib adik Yang Fan sekarang? Langsung saja Mimin caritakeun. Chapter dibuka dengan Yang Fan dan kawan-kawan yang sudah berhasil menjauh setelah membakar kembang zombie tersebut. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Yan Yue pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dan setelah diperiksa ternyata tanpa sepengetahuannya tangannya telah terinfeksi oleh zombie di tengah pertarungan sebelumnya. Dengan tidak menyia-nyiakan waktu, Yang Fan pun langsung menggendong Yan Yue. Di sini walaupun mereka telah menjauh dari tempat sebelumnya, tetapi para zombie masih terus saja mengejar mereka. Mereka pun kembali menuju pemandian wanita, tempat di mana si Merchant berada. Dan ternyata memang benar si Merchant tersebut masih berada di tempatnya. Yang Fan pun langsung mengistirahatkan Yan Yue dan meminta semua kristal yang didapatkannya dari pertempuran tadi. Tanpa menyia-nyiakan waktu, dia pun langsung menuju si Merchant untuk melakukan transaksi. Dan seketika Yang Fan pun menghilang dari pandangan Yan Yue dan Du Muyi. Di sini pun terlihat mereka sangat khawatir dan menyangka bahwa Yang Fan telah sengaja meninggalkan mereka. Sementara di tempat transaksi tersebut terlihat Yang Fan yang berniat membeli ramuan evolusi dan beberapa air pemurnian. Setelah mendapatkan item tersebut, dia pun langsung meminum salah satu ramuan evolusi tersebut. Namun di sini juga kita diperlihatkan fakta lain tentang cincin yang dibawa oleh Yang Fan, yaitu selain dapat mendeteksi keberadaan dan tempat si Merchant berada, cincin tersebut juga dapat memberikan diskon setiap dia melakukan transaksi dengan si Merchant tersebut. Setelah melakukan transaksi, dia pun kembali menemui mereka berdua. Di sana terlihat virus zombie yang sudah menjalar di tangan Yan Yue yang membuat semua tubuhnya tidak dapat bergerak. Karena Yan Yue sendiri tidak dapat meminum air pemurnian yang didapatkan Yang Fan, tanpa pikir panjang dia pun langsung meminumkan item tersebut dari mulut ke mulut. Du Muyi yang masih polos pun terkejut dengan hal itu. Perlahan-lahan virus yang mulai menyebar di tubuh Yan Yue pun menghilang dan dia pun membuka matanya. Tentu saja dia terkejut dengan wajah Yang Fan yang tepat berada di dekatnya tersebut. Dia pun langsung mendorong dia dan menanyakan alasan dia melakukan itu. Namun tentunya Yang Fan pun menjawab bahwa dia terpaksa melakukan hal itu agar dia dapat meminumkan air pemurnian tersebut. Secara tiba-tiba Du Muyi yang tadi mengkhawatirkan dia pun langsung segera memeluk Yan Yue. Di sini pun Yang Fan menjelaskan tentang keberadaan Merchant dan semua transaksi yang dapat dilakukan dengan si Merchant tersebut menggunakan kristal atau barang berharga lain sebagai alat tukarnya. Setelah itu mereka pun bergegas untuk keluar dari tempat tersebut. Di luar sana terdapat para zombie yang sudah tergeletak dan mereka pun dikejutkan dengan Litian yang sudah menjadi zombie yang hendak mendekati Yang Fan. Merasa ada yang tidak beres, dia pun menyuruh mereka untuk bersiap siaga. Dan benar saja, seketika tentakel dari tanaman mutasi yang sebelumnya mereka hadapi pun muncul hendak menyerang mereka. Dia pun dengan sigap menyelamatkan Yan Yue dan menghindar dari serangan tentakel tersebut. Tidak berhasil menyerang mereka berdua, si tanaman tersebut kemudian menyerang Du Muyi dan karena tidak dapat sempat menghindar, dia pun akhirnya tertangkap dan terlilit oleh tanaman tersebut.
Mengetahui hal tersebut, Yang Fan langsung maju dan menebas tentakel tersebut. Setelah menyelamatkannya, dia pun langsung menyuruhnya untuk berlari menjauh dan tidak menghalanginya. Si tanaman mutasi pun menyerang dia dengan peluru racun yang secara cepat ditembakkan menuju Yang Fan. Namun untungnya, cincinnya tersebut dapat menetralisir racun tersebut. Namun ini juga membuat Yang Fan tidak bisa membuka matanya untuk sementara karena asap racun tersebut. Dengan memanfaatkan momen tersebut, tentakel pun hendak menyerang Yang Fan secara tiba-tiba dari belakang. Dengan refleks yang didapatkannya, dia pun menghindari serangan tersebut dan melakukan serangan balik. Dia pun mengeluarkan senjatanya yang sebelumnya telah disimpan di dalam cincin dan memukul kembali si tanaman mutasi tersebut sampai koit. Si tanaman tersebut bisa dipastikan mati. Tanaman tersebut pun mengeluarkan inti mutasi. Tentu saja Yang Fan pun mengambil inti mutasi yang berharga tersebut. Setelah menjelaskan informasi tentang inti mutasi tersebut kepada Yan Yue, Dumui pun menunjuk sesuatu yang keluar di dekat mereka. Awalnya dia mengira itu spora yang dikeluarkan dari si tanaman mutan tersebut setelah mati. Namun, di sini juga Yang Fan menjelaskan bahwa benda itu adalah esensi yang mewarisi atribut mutasi tumbuhan. Yan Yue pun menanyakan apa sih pentingnya benda tersebut, namun dia pun menjawab, "Kamu lihat saja nanti dan tunggu saja." Setelah mendapatkan jackpot tersebut, dia pun memutuskan untuk segera kembali menemui si merchant untuk melakukan transaksi. Dan memang ternyata satu kristal putih tersebut bernilai 1000 kristal abu-abu yang biasa didapatkan dari satu zombie biasa. Yang Fan pun membeli item yang sangat ingin dibelinya tadi. Item tersebut adalah kartu pengrajin. Selain itu, dia juga membeli 2 buah ramuan evolusi untuk mereka berdua dan sebuah pistol. Setelah transaksi selesai, dia pun memberikan 2 ramuan tersebut kepada mereka untuk membangkitkan kemampuan dan meningkatkan kekuatan mereka. Dia juga memberikan pistolnya kepada Yan Yue untuk melindungi dirinya. Lantas Yan Yue pun bertanya, "Kalau kamu memberikan pistol ini, lantas bagaimana dengan senjatamu?" Nah, begitulah kata si Yan Yue. Yang Fan pun memperlihatkan kartu item pengrajin yang akan menjadi senjata andalannya. Setelah mengaktifkan dan menyerap item tersebut, dia pun menunjukkan kehebatan item tersebut. Dia mengambil satu kampak yang dibawanya dan seketika kampak itu menjadi senjata sesuai dengan apa yang diinginkannya. Setelah itu dia pun kemudian menambahkan esensi mutan yang didapatkannya ke dalam senjata tersebut dan kini senjatanya pun mempunyai atribut pelumpuh untuk melawan para zombie. Tentu saja mereka berdua terkesan dengan hal itu. Dumui pun meminta Yang Fan untuk mengubah pisau bedahnya menjadi sebuah senjata yang lebih baik. Setelah mengambil satu gagang shower, dia pun kemudian mengubah benda logam tersebut menjadi 2 buah pisau yang tajam untuk mempersenjatai mereka. Dia juga menyuruh mereka untuk segera meminum ramuan evolusi yang didapatkannya. Karena ramuan ini hanya ramuan evolusi tingkat 1, ramuan ini hanya bisa meningkatkan sebagian kekuatan saja. Namun tentu saja hal itu juga untuk sekarang cukup membantu bagi mereka berdua. Dumui sempat ragu untuk meminum ramuan tersebut karena dia sangat ingin menelitinya. Namun tentunya ramuan tersebut dapat didapatkannya lain waktu, sehingga meminumnya lah prioritas saat ini. Mereka pun dengan langsung meminum ramuan tersebut dan seketika setelah meminumnya mereka pun merasa lebih bertenaga. Setelah itu mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju asrama adik Yang Fan. Di tengah perjalanan mereka pun menemukan sebuah mobil. Tanpa pikir panjang mereka pun menaiki mobil tersebut untuk menghemat waktu. Setelah beberapa saat, mereka pun tiba di asrama tersebut dan langsung memarkirkan mobilnya untuk menghadang para zombie yang mengejar mereka.
Mereka pun menaiki tangga, dan setelah mereka sampai di tempat yang dituju pun mereka terkejut dengan para zombie yang sudah tergeletak sehabis dibantai. Yang Van pun harus berhadapan dengan fakta bahwa adiknya tersebut telah hilang di kamarnya. Kita pun bisa melihat bahwa kamar adiknya pun kondisinya lumayan berantakan. Mereka pun mengira bahwa di sini beberapa saat yang lalu sempat terjadi sebuah pertarungan. Setelah kembali memeriksa tempat tersebut dengan teliti, mereka pun menemukan ponsel adik Yang Van yang sempat tertinggal di kamarnya. Sedangkan di tempat lain ternyata adik Yang Van yang kini sedang ditangkap bersama wanita lainnya oleh sekumpulan pria bajingan. Di sana juga terlihat salah satu dari mereka yang tertarik dengan kecantikan adik Yang Van tersebut. Adik Yang Van pun yang bernama King Yue ini berkata, "Hei, jangan macam-macam kau. Lihat saja nanti kakakku akan menyelamatkanku dan menghajarmu." Nah, begitulah kata si adik. Si penjahat pun membalas perkataan tersebut. "Hei Neng, kakakmu tidak akan bisa menyelamatkanmu, jadi aku yang akan menggantikan posisi kakakmu." Nah, melihat King Yue semakin berontak, hal ini pun malah membuat si lelaki laknat tersebut semakin bernafsu. King Yue pun merasa menyesal jikalau saja dia mendengarkan perkataan kakaknya untuk tidak keluar dan mengunci pintu. Tentunya dia juga tidak akan bernasib seperti ini. Ketika dia mulai pasrah akan digrepe-grepe oleh lelaki bajingan tersebut, seketika tiba-tiba pintu ruangan tersebut pun didobrak dan Yang Van pun datang dengan wajah yang sangat kesal dan marah. Dia berteriak dengan lantang, "Hei kau, jauhkan tangan kotormu dari adikku." Nah, tanpa basa-basi dia pun langsung maju dan menebas salah satu penjahat tersebut sampai tewas. Melihat rekan sesama penjahatnya ditebas di depan matanya, tentu saja mereka tidak tinggal diam. Para penjahat tersebut pun mencoba untuk menyerang Yang Van. Tentunya mereka melawan orang yang salah. Yang Van dengan mudah melawan dan menebas salah satu dari mereka sampai tewas. Sedangkan yang satunya lagi hendak berusaha menusuk Yang Van, namun seketika sebuah pisau pun melesat menancap ke kepala penjahat tersebut dan menewaskannya. Ya, pisau tersebut berasal dari Yan Yue. Melihat teman-temannya tewas seketika, satu penjahat yang tersisa pun meminta ampun kepada Yang Van. "Maafkan aku, tolong jangan bunuh aku tidak akan mengulanginya lagi." Nah, begitulah kata si penjahat yang meminta ampun tersebut. Yan Yue pun mendekati Yang Van dan menanyakan apa tidak apa-apa dia membunuh orang tadi menggunakan pisau tersebut. Nah, dia pun menegaskan bahwa hal itu perlu dilakukan karena kalau kita tidak membunuhnya, maka kitalah yang akan dibunuh oleh mereka. Nah, begitulah kata Yang Van. Dia pun kemudian melepas ikatan adiknya tersebut dan dia pun akhirnya bisa bersatu kembali dengan adik tercintanya tersebut. Sementara di sana juga ada dua orang wanita yang berterima kasih kepadanya dan meminta dia untuk membawa mereka karena mereka pikir keputusan itulah yang paling aman untuk mereka. Namun tentunya Yang Van pun menolak. "Iyalah, masa mau bawa banyak beban? Ini adalah akhir dunia. Aku tidak membutuhkan orang yang tidak berguna." Begitulah ucap Yang Van. Setelah itu mereka pun hendak pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena jalan awal mereka sudah dikerubungi oleh zombie, mereka pun memutuskan untuk meloncat ke bawah. Namun sebelum itu tentunya zombie di bawah pun harus dibasmi terlebih dahulu. Yang Van pun langsung meloncat dan mengeluarkan pisaunya dan membasmi para zombie tersebut dengan sangat mudah. Iyalah, toh kan dia sudah berpengalaman. Setelah mereka turun, mereka pun langsung masuk ke dalam mobil yang telah diparkirkan sebelumnya dan mereka pun langsung meninggalkan tempat jahanam tersebut. Namun di tengah jalan, King Yue merasa lapar. Mereka pun memutuskan untuk mencari persediaan makanan di tempat yang dilewati mereka. Untungnya Yan Yue tahu lokasi supermarket yang tidak jauh di tempat mereka berada. Dia pun langsung menancap gas menuju supermarket tersebut. Setelah memarkirkan mobilnya dan menembus zombie yang menghalangi, mereka pun masuk ke dalam supermarket tersebut melalui jalan belakang. Di sana pun terlihat barang-barang di supermarket tersebut masih aman dari jarahan para survivor. Namun mereka pun merasa aneh dengan tingkah laku para zombie yang seakan-akan sengaja ditahan di luar.
Ketika menelusuri tempat tersebut, King Yue pun berteriak, "Kakak, lihat di sana ada gerangan darah." Nah, begitulah kata Yan Yue, King Yue. Mereka pun mendekati genangan darah tersebut dan di sana terlihat bahwa darah tersebut sengaja dibiarkan di sana untuk menarik perhatian zombie agar menghalangi jalan pintu masuk supermarket tersebut. Yang Fan pun memerintahkan mereka untuk segera mengambil semua persediaan yang dibutuhkan. Setelah dia mendekati dinding kaca, dia pun melihat seonggok daging yang dibiarkan tergeletak di sana untuk memancing para zombie agar mendekat ke pintu kaca dan tertahan di sana. Tentu saja hal ini dilakukan untuk memancing zombie dan supaya tidak ada orang yang mau masuk mendekati supermarket tersebut. Setelah beberapa waktu, Yan Yue pun dan adiknya pun berhasil membawa beberapa persediaan makanan ke dalam tas yang ditemukan oleh mereka di sana. Namun tentu saja menurut pengalaman Yang Fan, 2 tas saja belum cukup. Untungnya hal tersebut bisa diatasi karena cincin Yang Fan mempunyai kemampuan sebagai inventory atau penyimpanan. Dan di sini dia merasa bahwa dari tadi mereka sedang diawasi oleh seseorang dari belakang. Dan benar saja, di tempat lain terdapat seseorang yang mengawasi mereka melalui CCTV. Dan di sini juga kita bisa melihat si mantan pacar Yang Fan yang sedang berada bersama orang tersebut. Si mantan tersebut memakai baju kelinci seksoy ala lacor. Pria yang bersamanya adalah seorang kepala penjaga dari supermarket yang bernama Wang Yilong. Si lacor tersebut pun memberitahukan kepadanya bahwa dia sempat mendengar Yang Fan berbicara tidak jelas tentang kekacauan akhir dunia dan semacamnya di pagi hari saat mereka bersama. Dia pun menegaskan bahwa dia sama sekali berkata jujur dan tidak bohong kepada si lelaki mesum tersebut. Si lelaki mesum pun berkata, "Malam ini aku tidak akan memberikanmu ampun." Apa tuh? Dia berkata begitu sambil memberikan telunjuknya dan kemudian telunjuk tersebut dijilat-jilat secara sange oleh si mantan Yang Fan tersebut. Mereka pun melihat pistol yang dibawa oleh Yan Yue dan mereka pun tertarik dengan pistol tersebut. Para bawahannya pun berkata dengan songongnya, "Kakak lo, kita harus membawa ketiga wanita cantik itu untuk melayani kita ke sini." Nah, hal itu pun dijawab dengan percaya dirinya oleh si lelaki mesum tersebut. "Oke, siap, langsung gaskeun sajalah." Nah, di sini juga terlihat kepercayaan diri mereka karena mereka berpikir bahwa mereka menang jumlah melawan Yang Fan yang sendirian. Dibekali dengan pentungan, rasa semangat dan kepercayaan diri yang tinggi, mereka pun bersiap menghajar Yang Fan. Setelah memastikan beberapa hal, Yang Fan pun meminta mereka untuk beristirahat sebentar. Dia pun memberitahukan rencananya secara diam-diam ke Yan Yue. Setelah beberapa saat berjalan, Yang Fan pun mengambil sebotol air mineral dan melemparkannya ke CCTV sehingga merusak CCTV tersebut. Dengan segera dia pun menggunakan cincinnya untuk menyimpan semua persediaan yang ada di sana. Ketika dia sudah selesai menyimpan semua persediaan yang ada di sana ke dalam cincinnya tersebut, tiba-tiba sebuah pisau terlempar menuju ke arah Yang Fan yang disambagi dengan teriakan, "Hei kau, beraninya mengambil barang-barang kami." Nah, tentu saja lemparan pisau itu pun bukan hal yang apa-apa bagi MC kita. Dan akhirnya si mesum pun datang bersama gerombolannya tersebut. Di sini juga kita bisa tahu bahwa Yang Fan sebenarnya sudah kenal dengan si mesum tersebut. Di kehidupan sebelumnya dia sempat menyiksa Yang Fan sampai hampir lumpuh. Dengan wajah mainstream penjahat manhwa lainnya, dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerang Yang Fan. Namun tanpa dikira justru anak buahnya lah yang sangat sampah di sini. Yang Fan bahkan hanya butuh mengeluarkan sedikit sikutan setengah niat untuk mengalahkan mereka. Bukannya menolong kampretnya, mereka pun malah terkejut dan kena mental. Si bos pun berkata, "Hei, jangan sombong dulu kau. Ketika gadis-gadismu tertangkap, maka aku akan..." Ya, omongannya pun terhenti ketika melihat para anak buahnya telah berhasil dibasmi oleh Yan Yue. Tentunya si bos pun malah makin kena mental. Loh,
Tadi kan sosokan percaya diri mau ngebasmi Yang Fan dan menculik mereka bertiga untuk dianu-anu. Taunya mereka sendiri yang malah terbantai. Lawak. Dengan tidak tahu dirinya, dia pun langsung berlutut dan meminta maaf serta menyalahkan Zo Yunrong atau Silach yang menyuruhnya melakukan ini. Ketika merasa perhatian Yang Fan teralihkan, dia pun hendak menyerang secara diam-diam menggunakan pentungan andalannya. Namun tentu saja Yang Fan pun sudah mengetahui niat brengsek si mesum tersebut. Dia pun dengan mudah menangkap pentungan tersebut dan menggunakan skillnya untuk mengubah si pentungan menjadi kait runcing yang besar yang langsung menusuk tangan si mesum tersebut. Apa yang kamu lakukan kepadaku? Cepat lepaskan aku, kalau tidak kamu akan menyesal. Nah, begitulah teriak si mesum tersebut. Bukannya minta ampun, malah sosokan ngancem. Para anak buah yang melihatnya pun malah kabur. Bukannya membantu bos tercintanya itu, Yang Fan pun masih menanyakan ke si mesum apakah dia masih berani membunuhnya seperti sebelumnya. Di sini juga si mesum masih saja kekeh mengatakan bahwa Silach lah yang membuat dia melawan Yang Fan. Karena mengetahui sifat si mesum yang licik ini, dia pun menggunakan skill pengrajinnya. Dia pun mengotak-ngatik bentuk logam yang seketika meliuk-liuk langsung menusuk dan membunuh si mesum tersebut. Yan Yue pun cukup terkesan dengan skill yang diperlihatkan oleh Yang Fan. Dia pun berharap bahwa suatu saat nanti dia mendapatkan suatu skill yang lumayan kuat juga. Mereka pun tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengejar si anak buah yang kabur tadi. Setelah mereka pun bersujud dan memohon-mohon, Yan Yue pun meminta Yang Fan untuk melepaskan mereka. Dan Yang Fan pun menerima saran dari Yan Yue dan membuat mereka berguling-guling untuk menjauh dari tempat ini. Lah, kenapa dilepasin, Bambang? Setelah itu dia pun melirik ke belakang sebentar dan berkata, "Hei kau, sampai kapan kau mau bersembunyi, Zo Yunrong?" Dan ternyata Silach dari tadi mengawasi mereka dan di belakang dan bersembunyi. Namun tentu saja dengan instingnya, Yang Fan pun dengan mudah mengetahui hal tersebut. Bukannya menjawab, Silach pun malah kembali ke ruang kontrol dan membuka semua pintu dan penghalang yang menghalangi para zombie sedari tadi. Hal ini pun membuat semua zombie yang sedari tadi tertahan dan terkumpul secara langsung berhamburan masuk ke dalam supermarket tersebut dan hendak menyerang mereka yang tepat berada di hadapan mereka atau si zombie. Aduh. Ya, namanya juga mantan ya, bukan namanya mantan kalau gak nusuk dari belakang. Ya kalau pacar ya pasti kita nusuknya dari depan kan. Nusuk-nusuk sesuatu lah. Lantas bagaimana nasib Yang Fan selanjutnya dan juga bagaimana nasib si mantan Lach tersebut? Ataukah Yang Fan akan balikan lagi dengan si mantan? Aduh, sayangnya akan Mimin bahas di video selanjutnya. Yo, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini demi mendukung channel ini ke depannya. Dan silahkan kunjungi link traktir Mimin jikalau kalian punya uang jajan yang berlebih. See you on next video and bye.